Ya pemirsa, kita ke informasi pertama di mana ratusan rumah di kawasan Kebon Pala dan Tanah Rendah, Jatinegara, Jakarta Timur terendam banjir setinggi lebih dari 2 meter. Ya, warga mengevakuasi bayi yang rumahnya terendam banjir sedalam 2 meter. Menggunakan ban dalam bekas, warga mengevakuasi bayi dari rumahnya yang terendam sedalam 2 meter di kawasan Kebon Pala dan Tanah Rendah, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Tingginya banjir menyebabkan aktivitas warga terganggu sehingga warga terpaksa menerobos banjir untuk mengungsi. Banjir sempat merendam permukiman hingga sedalam 2 meter akibat luapan aliran Kali Ciliwung yang melintasi pemukiman dan tak mampu menampung tingginya debit air lantaran mendapat kiriman dari bendungan Katulampa Bogor. Kiriman hujan. Kalau status siaganya berapa, Bang? Kalau Ini udah siaga 1 besar ini. siaga satu ini. Berarti masih naik nih sampai Masih naik. siang nanti ya. Udah banyak yang ngungsi, Bang? Kalau buat ngungsi mereka udah terbiasa di rumah, cuma pada ini siaga masing-masing. Saat kondisi banjir tinggi, sebagian warga memilih bertahan di lantai 2. Warga berharap agar pemerintah bisa mengatasi banjir di lingkungan mereka yang terus berulang. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Banjir dengan ketinggian hingga 3 meter merendam ratusan rumah warga di Kelurahan Cawang dan Kampung Melayu, Jakarta Timur. Sejumlah warga pun dievakuasi menggunakan perahu karet dan diungsikan ke tempat yang lebih aman. Permukiman padat penduduk di RT 15 dan RT 02 RW 03 Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur terendam banjir dengan ketinggian mencapai lebih dari 3 meter. Banjir yang diakibatkan meluapnya aliran kali ini membuat aktivitas warga terganggu. Warga terdampak banjir mengungsi ke posko pengungsian sementara dan mengevakuasi sejumlah barang berharga. Akibat curah hujan tinggi dalam sepekan terakhir, banjir telah merendam permukiman warga hingga 4 kali. Udah 2 hari, pokoknya banjir udah 4 kali banjir seminggu ini. Cuman yang paling gede sekarang. Iya. Nah, itu. Di banjirnya datang jam berapa nih? Kalau malam datang dari masih sore ya, ada jam 5-an udah datang, jam 5-an udah datang banjir. Banjir juga merendam ratusan rumah warga di Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Dengan ketinggian air mencapai 3,5 meter pada Kamis pagi. Tingginya permukaan air yang terus bertambah membuat warga, terutama balita dan lanjut usia, dievakuasi dari dalam rumah menggunakan perahu karet. Warga mengungsi di Sekolah Dasar Negeri 01 Kampung Melayu dan mengevakuasi barang-barang berharga miliknya hingga debit air surut. Kawasan Kebon Pala merupakan daerah yang kerap dilanda banjir pada musim penghujan. Warga berharap bantuan dari pemerintah di posko pengungsian sementara. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Diguyur hujan deras, jembatan yang menghubungkan 3 kecamatan di Babakan, Madang, Kabupaten Bogor terputus. Warga membuat rambu-rambu agar tidak ada pengendara yang melintas. Kita kasih tanda. Tapi kalau yang kenceng di sana ini kalau malam pulang ke jalur bahaya. Belum langsung. Akses utama. Inilah video amatir warga saat membuat rambu-rambu di Jalan Puncak 2 dengan menancapkan pohon di tengah jalan lantaran akses penghubung 2 kecamatan putus tak bisa dilalui usai diguyur hujan deras di Kampung Cicadas, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Warga berinisiatif membuat rambu-rambu ini agar pengendara tak melintas dan dapat menghindari kecelakaan lalu lintas. Jembatan ini memang biasa digunakan warga untuk mengakses Kecamatan Babakan Madang dan Kecamatan Citerep menuju ke Kecamatan Sukamakmur. Akibat jalan terputus, warga harus menggunakan jalur lain yang lebih jauh. Kemarin jam 5
5 sebelum maghrib, jam 5 sebelum maghrib. Itu pada saat hujan deras apa gimana, Pak? Ya hujan deras. Oh. Itu kalau ke sana kemana, Pak? Kalau ke sana ini kan jalur rencana jalur puncak 2 yang ke Kota Kembang. Ke Kota Kembang. Iya. Atas peristiwa ini, warga berharap kepada pemerintah segera memperbaiki jembatan agar dapat bisa dilalui kembali. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Hujan deras yang mengguyur Jabodetabek membuat banjir menggenangi sejumlah wilayah. Di antaranya di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebuah perumahan tergenang banjir hingga 1 meter. Banjir menggenangi kompleks perumahan Savana Serpong, Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Akibat intensitas hujan yang cukup tinggi, banjir menggenangi hingga ketinggian 1 meter. Warga setempat bergotong royong menyedot air yang menggenang dengan mesin pompa. Dengan upaya yang dilakukan, ketinggian banjir berangsur surut. Warga pun berupaya membersihkan tempat tinggal mereka yang masih tergenang air. Selain curah hujan yang tinggi, banjir juga diakibatkan kiriman air dari Sungai Cimanceri. Lagi penanggulangan banjir. Itu diapain? Ya, disedot. Udah berapa kali disedot? Kenapa? Udah berapa kali disedot? Ini dari jam 2 malam. Oh, ini banjirnya dari kapan? Ini mulai naik dari sekitar jam 11 malam. Terus udah mulai surut belum? Ini kita sekarang ini masih sejajar dengan sungai sebelah nih ya, posisi airnya. Hingga saat ini, sejumlah warga memilih mengevakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Curah hujan yang tidak menentu membuat warga mengantisipasi banjir yang mungkin akan datang lagi. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Nekat menerjang banjir dengan kecepatan tinggi, 1 unit truk dirusak warga di Kelurahan Pekan, Labuhan Medan, Sumatera Utara. Akibatnya, kendaraan rusak parah pada bagian depan. Kaca depan truk tanpa muatan ini pecah usai dilempari warga dengan batu di Jalan Komodor Laut Yos Sudarso, Medan Labuhan, Kota Medan. Kaca pecah akibat warga emosi lantaran truk terus melaju kencang di tengah banjir. Meski truk menjadi sasaran amuk warga, namun sopir tidak dihakimi sehingga ia bisa melanjutkan ke tujuan meski kaca depan rusak. Karena kenceng dia, ya dia itu keceprat ke jalan, kena orang itu. Nah, makanya dilempari. Jadi supirnya tadi kayak mana, Pak? Ini lemparin aja selamat orang juga. Banjir yang terjadi akibat tanggul penahan air Sungai Deli jebol. Warga masih bergotong royong mengevakuasi barang-barang berharga dan memilih mengungsi ke tetangga yang lebih tinggi. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Tujuh orang tewas akibat longsor yang terjadi di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Selain menelan korban, longsor mengakibatkan lalu lintas lumpuh. Tim SAR gabungan kembali menemukan 2 jenazah korban longsor di Desa Sembahe, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Evakuasi sempat terkendala karena banyak material longsor yang menutupi badan jalan. Namun, 2 buah ekskavator dan Dinas PUPR berhasil membuka jalan sehingga proses evakuasi berjalan lancar. Humas Basarnas Medan, Saripan Sitorus mengatakan total sementara korban tewas berjumlah 7 orang termasuk 2 jenazah yang baru dievakuasi. Untuk korban meninggal dunia yang kami terima data berdasarkan data validasi kepada Rumah Sakit Adam Malik Medan, kita untuk sampai hari ini, saat ini 7 meninggal dunia korban yang dinyatakan oleh pihak rumah sakit dan sesuai dengan data dari lapangan. Kemudian untuk korban luka hingga tadi malam kita terima infonya sekitar 16 orang. Petugas gabungan Polrestabes Medan dan Dandim Deli Serdang melakukan pengecekan titik longsor yang terjadi di Jalan Lintas Medan Brastagi, Deli Serdang, Sumatera Utara. Kombes Gideon Arif, Kapolrestabes Medan menjelaskan berdasarkan pantauan udara ada sebanyak 5 titik longsor dengan jarak 3 km.
Dalam hal ini, Polrestabes Medan masih memfokuskan proses evakuasi kendaraan yang terjebak, baik kendaraan yang mau naik ke arah Brastagi maupun kendaraan yang mau turun ke arah kota Medan. Turun itu karena ini 3 meter macet, artinya terkendala ya, putus dari bawah dan dari atas, maka kendaraan yang di arah Sembah ini kita turunkan. Lalu yang di rumah makan Sidilara sana dinaikkan ke arah Tanah gitu. Jadi nggak ada yang naik turun, semuanya ini kendaraan yang turun. Kalau ada yang naik, mungkin ada beberapa warga yang menanyakan keluarganya. Selain mengatur lalu lintas kendaraan, Kapolrestabes Medan juga akan mendirikan posko penanganan bencana. Tujuannya untuk membantu warga jika ada keluarganya yang hilang. Intensitas hujan tinggi memicu longsor di Desa Sembahe, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Akibat longsor, jalur utama Medan Brastagi lumpuh total di kawasan PDAM Tirta Nadi. Sejumlah orang juga tertimpa reruntuhan longsoran. Guna membuka akses jalan, petugas mengerahkan alat berat membersihkan material longsor. Masyarakat juga diimbau untuk sementara waktu menunda perjalanan menuju Brastagi atau mencari jalur alternatif. Sementara itu, banjir bandang yang menerjang Desa Martelu, Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara pada 23 November 2024 lalu menyisakan luka mendalam. 4 orang meninggal dunia dan 2 lainnya dinyatakan hilang dalam musibah ini. Menurut Maret Martonda, banjir menerjang tiba-tiba sekitar pukul 7 malam, membuat ia kehilangan cucu dan juga menantunya. Setelah kupegang cucu ini nggak bisa nyebrang, rupanya dalam. Kesana tadi nggak ada perasaan dalam. Gitulah ceritanya. Begitu aku mau pergi, Pak tunggu, nenekku masih di atas katanya. Jadi tetap aku pergi kuawalah cucu ini ke puskesmas. Jadi sampai di puskesmas rupanya cucu ini udah diminta Allah. Kesedihan juga dirasakan Rido Barus, seorang anak berusia 11 tahun yang kehilangan orang tuanya akibat musibah ini. Ibu Rido ditemukan meninggal dunia, sedangkan ayahnya hingga kini belum ditemukan. Bantuan untuk Rido dan warga korban banjir pun datang dari anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang, Daniel Ginting, berupa uang tunai dan jaminan kelangsungan sekolah untuk Rido. Kita terpanggil, dan tadi ada anak kecil, yang bapak mamanya meninggal, satu orang meninggal semua, satu dari kelas 5 SD, satu kelas 1 SMP. Saya bilang sampai kuliah saya sekolahkan. Gaji saya setiap bulan saya suruh tadi disisihkan untuk sekolah mereka. Sampai ke sarjana pun dia tidak jauh lagi, saya nanti saya siapkan harta saya sebagian untuk sekolah beliau. Hingga kini masih ada 2 warga yang dinyatakan hilang dalam musibah ini, dan proses pencarian tim gabungan masih terus dilakukan. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi warga terdampak banjir di permukiman Kebon Pala, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Dengan pengawalan dari pasukan pengaman dan didampingi sejumlah jajaran Camat Jatinegara serta Kelurahan Kebon Pala, Jakarta Timur, kedatangan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disambut antusias warga. Dalam kunjungan kali ini, Gibran meninjau warga terdampak banjir di pemukiman Kebon Pala, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis siang. Di lokasi ini, Gibran sekaligus mengecek kondisi para korban banjir yang berada di tempat pengungsian. Bahkan sebagian warga korban ada yang memilih bertahan di dalam rumah. Pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono mendeklarasikan Pilkada Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Ya, optimisme ini berdasarkan hasil hitung cepat yang dilakukan oleh tim pemenangan Rido dari TPS yang ada di Jakarta.
Ketua Tim Pemenangan Pasangan Ridwan Kamil Suswono, Ahmad Riza Patria mengklaim Pilgub Jakarta 2024 akan berlangsung 2 putaran. Dari hasil hitung cepat tim pemenangan Ridho, tidak ada paslon yang mencapai perolehan suara hingga 50%. Hal ini disampaikan Ariza Patria dalam konferensi pers yang digelar di kantor DPD Partai Golkar Jakarta. Insya Allah nanti di putaran kedua kita yakin dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan niat baik, ikhtiar yang kerja keras kita akan memperoleh kemenangan di putaran kedua. Politisi Partai Gerindra ini juga menegaskan seluruh partai pengusung pasangan Ridho tetap kompak dan solid dalam mendukung upaya memenangkan Pilkada Jakarta 2024. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Indra Purnama, iNews melaporkan. Pasangan calon nomor urut 2 di Pilbub Indramayu, Jawa Barat, Luki Hakim Saifuddin berhasil unggul berdasarkan hasil hitung cepat. Luki Saifuddin unggul 67,28%, jauh di atas para paslon lainnya. Ratusan simpatisan, pendukung dan relawan pasangan artis Luki Hakim Saifuddin mendeklarasikan kemenangan paslon nomor urut 2 dalam pemilihan Pilkada Pilbub Indramayu berdasarkan hasil hitung cepat. Di mana berdasarkan hasil hitung cepat, paslon Luki Sae memperoleh suara 67,28%. Sementara pasangan Nina Agustina Tobroni memperoleh suara 25,62% dan pasangan Bambang Hermanto Kasan Basari memperoleh suara 7,10%. Atas pencapaian ini, Luki Hakim pun bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh partai pengusung, relawan hingga masyarakat Indramayu atas kepercayaan yang diberikan kepada dirinya untuk memimpin Indramayu 5 tahun ke depan. Tidak menggunakan money politik, Ada kos-kos politik yang kita keluarkan untuk akomodasi, untuk operasional, tapi kami tidak membagi-bagikan uang, amplop, kami tidak lakukan itu. Dan ini bukti nyata, perolehan suaranya sangat banyak, masih ada relung di hati masyarakat Indramayu, di mana mereka, masyarakat Indramayu, memiliki welas asih, kepedulian kepada masyarakat, kepedulian kepada Indramayu masa depan. Jadi mereka datang ke TPS, nyoblos tanpa diiming-imingi money politik, tanpa uang es, tanpa uang apapun. Mereka datang ke TPS dan nyoblos Luki Sae. Alhamdulillah, ini perolehan suaranya. Dengan keunggulan telak lewat hitung cepat, Luki Hakim dan Saifuddin diprediksi akan memenangkan Pilkada Indramayu 2024 1 putaran. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Tidak hanya tokoh politik, selebritas juga turut meramaikan Pilkada 2024. Tidak serta-merta popularitas membawa mereka pada kemenangan. Ada pula sebagian selebritas yang harus gigit jari karena kalah berdasarkan hasil hitung cepat. Pilkada 2024 tak hanya jadi ajang tokoh politik berebut kursi kepala daerah. Sejumlah selebritas turut meramaikan kontestasi ini. Sebagian dari mereka menyambut gembira hasil hitung cepat. Namun tak sedikit pula yang harus menelan kekecewaan. Calon Bupati Bandung Barat JJ Rici Ismail atau JJ Govinda yang berpasangan dengan Asep Ismail unggul dalam hasil hitung cepat. Suami Syahna Sadika ini sujud syukur setelah melihat hasil hitung cepat dari berbagai lembaga survei. Mantan artis sinetron Ali Syakib yang maju bersama Dadang Supriyatna dalam pemilihan Bupati Bandung juga unggul dalam hitung cepat LSI. Dadang Ali mendapat 56,82% suara, mengalahkan pasangan Sahrul Gunawan dan Gun Gun Gunawan. Namun popularitas sebagai selebritas ternyata tidak serta-merta membawa para calon memenangi pilkada. Penyanyi kondang Krisdayanti harus mengakui kekalahannya di Pilkada Kota Batu, Jawa Timur. Dari hasil hitung cepat, pasangan Krisdayanti Kresna Dewanata ada di posisi terakhir di bawah pasangan Nurrohman Heli dan Firhan Durudi. Selebritas kontroversial Vicky Prasetyo juga harus gigit jari di Pilkada Kabupaten Pemalang. Pasangan Vicky Suwendi kalah dari pasangan Mansur Bobi dan Anom Nurholes berdasarkan hasil hitung cepat. Popularitas memang jadi salah satu modal utama selebritas saat terjun ke dunia politik. Namun jangan sampai mereka yang menang hanya menggunakan popularitas sebagai alat kompetisi tanpa diikuti komitmen dalam memajukan daerah yang dipimpin.
Beragam permasalahan dan tantangan harus mampu mereka selesaikan, paling tidak selama 5 tahun ke depan. Tim Ayus melaporkan. Pemirsa, klaim kemenangan versi hitung cepat Pilkada serentak 2024 terjadi di sejumlah wilayah. Di pemilihan Kepala Daerah Kalimantan Selatan 2024, pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Kalimantan Selatan nomor urut 1, Muhyiddin dan Hasnuriadi Sulaiman berhasil unggul jauh. Dari perhitungan cepat oleh tim pemenangan Muhyiddin Hasnuriadi mengantongi perolehan suara 83,62%, sedangkan pesaingnya Acil Odah Rozani hanya memperoleh 16,38%. Tabulasi hasil hitung cepat didapatkan dari 70% data C1 yang ada di 4.841 TPS dari total keseluruhan 7.455 TPS di seluruh Kalimantan Selatan. Dari tabulasi yang kami bikin sendiri, ini hampir 1.088.982, dan sedangkan nomor 2 itu 219.752. Kalau persentasenya 83,21%, sama dengan 16,79%. Kami yang terus selalu. Sementara untuk pemilihan Kepala Daerah Cilegon 2024, pasangan Robinsar dan Fajar Hadi Prabowo mendeklarasikan kemenangannya di Asa Sport Center Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan data hitung cepat indikator politik, calon wali kota dan wakil wali kota Cilegon nomor urut 1 yang didukung Partai Perindo, Robinsar Fajar unggul 51,36%. Sedangkan dua pesaingnya, Heldi Alawi mendapatkan 27,40% dan Isri Uyun 21,23%. Meski demikian, pihak Robinsar Fajar mengaku akan tetap menghormati proses yang ada terkait penghitungan yang sah dari KPU. Tentunya ini menjadi amanah dan tanggung jawab yang besar, insya Allah dengan niat tulus, niat untuk mengabdi, niat untuk bekerja di masyarakat. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan. Kami tidak ada niat egosentris, semua yang baik akan kami lanjutkan, yang belum baik akan kami perbaiki. Semuanya semata-mata dalam rangka kemakmuran, kesejahteraan masyarakat. Ya, pemirsa, sejumlah pasangan calon kepala daerah yang diusung Partai Perindo mengklaim kemenangannya melalui hasil versi hitung cepat sejumlah lembaga survei. Seperti pada Pilkada Sulawesi Utara, paslon nomor urut 1 Julius Selvanus Komaling Victor Mailangkai berhasil meraup suara 36,51% berdasarkan hasil rilis quick count terbaru Carta Politika. Calon Gubernur Sulawesi Utara nomor urut 1, Julius Selvanus Komaling bersama sang istri mendatangi TPS 2 Kelurahan Saryo Tumpaan, Manado untuk menyalurkan hak pilihnya. Julius mengaku deg-degan usai melakukan pencoblosan. Pasalnya ini merupakan kali pertama memilih dalam pilkada setelah pensiun dari TNI. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung Partai Perindo, Julius Selvanus Komaling, Victor Mailangkai, mendeklarasikan kemenangannya setelah unggul atas dua rivalnya di Pilkada Sulawesi Utara 2024. Berdasarkan data masuk 100% hasil quick count Carta Politika, paslon nomor urut 1 Julius Selvanus Komaling, Victor Mailangkai, menempati posisi pertama dengan perolehan suara 36,51%, diikuti paslon nomor urut 2 Eli Hani 31,94%, dan paslon nomor urut 3, Stephen Alfred, 31,55%. Hati-hati para koruptor. Hati-hati kalian yang pernah menyusahkan rakyat Sulawesi Utara. Kami berdoa adil. Kembali kita bergandengan tangan, ya, bersama-sama siapapun yang tidak memilih saya, kami berdua ini tidak apa-apa, kita akan gandeng juga. Karena mereka juga masyarakat Sulawesi Utara. Walaupun hasil hitung cepat sudah selesai, namun pasangan YSK Victory tetap menunggu hasil resmi penghitungan suara pilkada secara manual yang akan disahkan KPU Sulawesi Utara.
Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Tim Partai Koalisi bersama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Maximus Tipagau Peggy Patricia Patipi mengumumkan hasil kemenangan sementara perhitungan suara di beberapa distrik pada Pilkada Mimika 2024. Ya, pasangan nomor urut 2 ini mengklaim keunggulannya dibanding dua paslon lainnya pada Pilkada Kabupaten Mimika. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika nomor urut 2, Maximus Tipagau dan Peggy Patricia Patipi bersama tim Partai Koalisi mengumumkan hasil perhitungan internal sementara pada Pilkada Mimika tahun 2024. Dalam konferensi pers yang digelar di gedung tim Koalisi MP3, Maximus Tipagau menyampaikan keunggulannya sementara di sejumlah wilayah, termasuk diantaranya Distrik Kuamki Narama, SP12, Distrik Kuala Kencana, Distrik Iwaka, dan Distrik Tembagapura. Maximus yang juga Ketua DPD Partai Perindo Mimika menyampaikan apresiasi dan menghimbau kepada seluruh relawan, simpatisan, pendukung, dan tim pemenangan untuk tetap menjaga keamanan dan kondusivitas selama proses penghitungan suara berlangsung. Dengan kemenangan beberapa distrik sementara ini kami optimis akan menjadi Bupati Mimika Perindo. Sementara ini kita himbau kepada seluruh relawan kami, kita mendukung proses perhitungan waktu. Optimis maju sebagai calon bupati, Maximus Tipagau didampingi Peggy Patricia Patipi sebagai calon wakil bupati mendapat dukungan penuh dari 7 partai politik, yaitu Partai Perindo, Golkar, Gerindra, PKB, Nasdem, Hanura, dan PSI. Dari Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Nathan Making, iNews melaporkan. Anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Nasdem, Yoyok Rio Sudibyo, menyoroti netralitas aparat dalam kontestasi Pilkada 2024 saat rapat kerja dengan Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin dan Panglima TNI Agus Subianto. Yoyok juga menyampaikan pentingnya TNI mengambil peran besar dan netralitas dalam kontestasi Pilkada serentak 2024. Ini beberapa poin, Pak, yang Bapak tadi sampaikan, upaya mitigasi konflik, penguatan penegakan hukum, tegas terhadap penyimpangan pelaksanaan pilkada seperti money politik, black campaigns, dan lain-lain. Pak, sekarang itu zaman demokrasi Indonesia yang sekarang, demokrasi yang terjadi sekarang kan kita ngerti semua, Pak. Bagaimana dalam tanda kutip brutalnya di media ini yang lagi kencang-kencangnya ini, Pak, katanya ada partai baru. Apa partai baru? Partai coklat. Nggak mungkin kalau kita nggak tahu kok. Nah, mau sampai kapan netralitas TNI ini, Pak? Saya tahu, Pak, netralitas TNI dalam politik itu netralitas untuk negara. Paham, Pak. Tapi kalau pencetakan pimpinan-pimpinan yang melalui demokrasi ini melahirkan pimpinan yang nggak benar, mau sampai kapan? 2/3 dari kepala daerah yang ada di Indonesia itu ketangkep hukum loh, Pak. 2/3-nya, sisa 1/3 aja karena belum atau mungkin karena nggak keambil. Lah ini sampai kapan TNI netral itu sampai kapan? Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengingatkan aparat agar netral pada Pilkada serentak 2024. Hal ini disampaikan Kapolri pada Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Bogor, Jawa Barat pada 7 November 2024. Di Pilpres kemarin ada 398 perkara yang dilaporkan dan yang tertinggi terkait dengan menguntungkan dan merugikan pasangan calon. Yang kedua adalah money politik. Tentunya kita harus mengantisipasi bahwa di pilkada kali ini pun
hal itu bisa terjadi. Oleh karena ini tentunya menjadi tantangan dari rekan-rekan semua supaya pelaksanaan pilkada ini betul-betul bisa berjalan dengan baik. Masalah netralitas, ini tentunya juga menjadi sorotan ASN, TNI Polri, tentunya disorot terkait dengan masalah netralitas. Hati-hati dengan ini, karena ini menyangkut kredibilitas rekan-rekan di lapangan. Sejumlah lembaga survei telah mengumumkan hasil hitung cepat suara pilkada di sejumlah daerah. Hasil rekapitulasi perhitungan suara sah oleh KPU RI akan diumumkan secara resmi paling lambat, yaitu 16 Desember 2024 mendatang sesuai amanat undang-undang. Secara terbuka nanti akan ada rekapitulasi akan diumumkan di 29 November hingga 12 Desember ya, untuk di tingkat kabupaten kota, dan selanjutnya pada tingkat provinsi dijadwalkan 30 November hingga 9 Desember dan hasilnya akan diumumkan ke publik 15 Desember. Dan pemirsa, kami akan mengajak Anda sejenak untuk melihat perolehan suara untuk Pilkada Jakarta 2024. Dilansir dari website resmi KPU terkini, suara yang masuk telah mencapai 99,93%. Kita lihat dari paslon nomor urut 1 pemirsa, yaitu Ridwan Kamil dan Suswono yang mendapatkan suara sebanyak 1.717.245. Sementara paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan Kunwardana sebanyak 458.886 suara. Sementara itu paslon nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno memimpin dengan 2.181.939 suara. Dari suara yang masuk dapat disimpulkan paslon Pramono Rano memimpin dengan 50,07%. Kemudian disusul dengan Ridwan Kamil Suswono dengan 39,40% dan Dharma Kun di 10,53%. Masih di News Pagi, pemirsa, bersama saya Arlis Tadi dan rekan saya Bayu Pradana. Dan pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Kita lanjut ke informasi berikutnya, pemirsa, di mana diduga korsleting listrik sebuah toko di Kompleks Bisnis Center Kota Makassar, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Ya, akibat peristiwa ini kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Api dengan cepat menghanguskan sebuah toko yang dijadikan tempat jualan berbagai jenis sepeda di Kompleks Bisnis Center, Jalan Andi Pangeran Petrani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Banyaknya bahan mudah terbakar seperti ban sepeda yang terbuat dari karet membuat api dengan cepat membesar dan mengeluarkan asap hitam tebal dari balik ventilasi pagar bangunan ruko. Api baru dapat dipadamkan 3 jam kemudian setelah puluhan personil damkar diturunkan ke lokasi dan langsung memadamkan api dengan cara merusak kaca jendela. Ini yang terbakar satu ruko berlantai 4, cuma yang berdampak 2. Untuk kendala sementara tadi kita datang ke sini kan tidak ada penghuni. Jadi sementara di dalam buka pintu rolling door-nya. Iya, kita mau akses masuk ke dalam karena api sudah di lantai 2 tadi, sudah besar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah lantaran seluruh sepeda jualan dari berbagai merek ludes terbakar hingga menyisakan kerangka. Peristiwa ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian, namun dugaan sementara penyebab kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek listrik. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yusfin, iNews melaporkan.
Yang melanda Jalan Perintis Kemerdekaan Palembang, Sumatera Selatan. Diduga kebakaran berasal dari bengkel. Kebakaran Jalan Perintis Kemerdekaan. Jalan Perintis Kemerdekaan kebakaran. Kebakaran melanda sebuah rumah sekaligus bengkel di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Lawang Kidul, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang, Kamis pagi. Api dengan cepat membesar dikarenakan banyaknya material bengkel yang mudah terbakar. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga berjibaku memadamkan api. 8 unit kendaraan pemadam kebakaran dikerahkan selama 1 jam lebih, api akhirnya berhasil dipadamkan. Angkat BK, Kak. Angkat BK. Angkat BK, angkat BK. Akibat kebakaran, 3 orang penghuni rumah meninggal dunia. Selain korban tewas, 3 orang penghuni rumah juga mengalami luka bakar. Diduga api berasal dari bengkel, sementara kepolisian setempat masih melakukan penyelidikan untuk menentukan penyebab pasti kebakaran. 3 meninggal dunia. 3 meninggal dunia ini terjebak di dalam. Iya, jadi untuk yang 3 terjebak di dalam rumah. Bu, untuk penyebabnya Bu, sementara Bu? Untuk penyebab api berasal dari bengkel, untuk penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Saat ini 3 korban luka bakar masih dalam perawatan di Rumah Sakit Pelabuhan Palembang. Sedangkan jasad 3 korban yang meninggal dunia dibawa ke ruang forensik Rumah Sakit Bayangkara Mohasan Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Indekos PW digerebek polisi karena dijadikan tempat industri ganja sintetis di Bandung, Jawa Barat. Barang bukti ganja ditemukan petugas setelah disembunyikan di bawah tempat tidur. Anggota Polres Cimahi menggerebek sebuah home industri pembuatan ganja sintetis di sebuah rumah indekos mewah di kawasan Dago Pojok, Kota Bandung, Jawa Barat. Petugas mendapati 1 orang pelaku yang sedang meracik ganja sintesis. Saat penggeledahan, polisi menemukan ganja sintesis seberat 1 kg yang disembunyikan di bawah tempat tidur. Polisi juga menyita sejumlah alat produksi yang digunakan oleh pelaku. Saat diperiksa, pelaku mengaku belajar otodidak membuat ganja sintetis untuk dikirim ke sejumlah wilayah di Indonesia yang kini omsetnya mencapai puluhan juta rupiah. Kan kalau untuk bahan-bahannya yang bersangkutan itu memesan melalui JNE, kemudian yang bersangkutan meracik untuk tembakau sintetisnya di tempat ini, di sebuah kos-kosan di daerah Dago Atas. Mereka racik sendiri, bahkan mereka itu memvideokan bagaimana cara meracik tembakau sintesis yang mereka perjualbelikan. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih di iNews Pagi. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Banjir dengan ketinggian hingga 3 meter merendam ratusan rumah warga di Kelurahan Cawang dan Kampung Melayu, Jakarta Timur. Sejumlah warga dievakuasi menggunakan perahu karet dan diungsikan ke tempat yang lebih aman. Permukiman padat penduduk di RT 15 dan RT 02 RW 03 Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur terendam banjir dengan ketinggian mencapai lebih dari 3 meter. Banjir yang diakibatkan meluapnya aliran kali ini membuat aktivitas warga terganggu. Warga terdampak banjir mengungsi ke posko pengungsian sementara dan mengevakuasi sejumlah barang berharga. Akibat curah hujan tinggi dalam sepekan terakhir, banjir telah merendam permukiman warga hingga 4 kali. Udah 2 hari, pokoknya banjir udah 4 kali banjir seminggu ini. Cuman yang paling gede sekarang. Iya. Nah, itu. Di banjirnya datang jam berapa nih? Kalau malam datang dari masih sore ya, ada jam 5-an udah datang, jam 5-an udah datang banjir. Banjir juga merendam ratusan rumah warga di Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.
dengan ketinggian air mencapai 3,5 meter pada Kamis pagi. Tingginya permukaan air yang terus bertambah membuat warga, terutama balita dan lanjut usia, dievakuasi dari dalam rumah menggunakan perahu karet. Warga mengungsi di Sekolah Dasar Negeri 01 Kampung Melayu dan mengevakuasi barang-barang berharga miliknya hingga debit air surut. Kawasan Kebonpala merupakan daerah yang kerap dilanda banjir pada musim penghujan. Warga berharap bantuan dari pemerintah di posko pengungsian sementara. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda menjadi bulan-bulanan saat perayaan HUT Persija ke-96 di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Polisi kesulitan evakuasi korban lantaran banyaknya supporter yang ingin menghakiminya. Udah, bro. Udah. Keributan terjadi di tengah puluhan ribu supporter Persija Jackmania yang merayakan HUT Persija Jakarta ke-96 di Bundaran Hotel Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat. Tanpa diketahui penyebabnya, seorang pemuda menjadi bulan-bulanan supporter. Bahkan polisi yang berusaha melerai sempat kesulitan lantaran banyaknya supporter yang ingin menghakimi pemuda tersebut. Diduga keributan hanya dipicu salah paham. Guna mencegah keributan meluas, polisi meminta supporter membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing. Sebelumnya puluhan ribu Jackmania tumpah ruah sambil menyalakan flare dan kembang api di Bundaran Hotel Indonesia. Aksi ini biasa dilakukan setiap tanggal 28 November untuk merayakan hari ulang tahun Persija. Dari Jakarta, Radi Sanjaya, iNews melaporkan. Dalam konferensi pers terkait tewasnya pelajar Semarang GR berusia 17 tahun, pihak kepolisian menghadirkan 4 tersangka anggota gangster yang bertikai yang menjadi penyebab penembakan yang dilakukan Aibda R pada Minggu dini hari lalu. Dalam rilis itu diperlihatkan sejumlah video seperti tersangka M berusia 20 tahun merekam kejar-kejaran di jalanan dengan membawa celurit. Polisi juga menampilkan sejumlah senjata tajam yang diamankan sebagai barang bukti. Sementara itu Polda Jawa Tengah telah menahan Aibda R, oknum polisi pelaku penembakan seorang siswa SMK Negeri 4 Semarang. Atas nama R itu sudah dilakukan proses pemeriksaan oleh Propam Polda Jawa Tengah. Yang bersangkutan saat ini dalam penahanan atau penempatan khusus selama 20 hari dalam rangka proses penyelidikan. Selain ditahan, Aibda R yang merupakan anggota Satres Narkoba Polrestabes Semarang juga akan disidang secara internal. Pelaku dianggap melakukan excessive action atau tindakan berlebihan karena menembak dengan senjata organik yang dia bawa. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku melanggar pasal 338 dan 351 KUHP tentang menghilangkan nyawa orang lain. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pemirsa, angin kencang mengakibatkan 8 pohon tumbang di wilayah Mojokerto, Jawa Timur. Akibatnya, 2 pengendara motor tertimpa dan menderita luka-luka. Motor milik anggota TNI Kodim Mojokerto ini rusak parah usai tertimpa pohon trem besi yang tumbang di Jalan Majapahit Utara, Mojokerto. Sejumlah petugas DLH Kota Mojokerto langsung melakukan pemotongan pohon yang menutup jalan raya. Sementara motor korban rusak parah langsung dievakuasi ke markas Kodim Mojokerto. Selain itu, pohon tumbang juga terjadi di Jalan Empunala dan Jalan Tropodo, Kota Mojokerto. Kedua korban bernama Intan Ismabela dan Seni Resta Ramadhani. Keduanya dirawat di rumah sakit berbeda. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, ada 2 korban
yang satu luka ringan sudah dirawat jalan di Rumah Sakit Kamar Medika, dan satu lagi dirawat di Rumah Sakit Guntur. Insya Allah keduanya sudah boleh pulang. Untuk itu kami mohon maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan ini, tapi pemerintah Kota Mojokerto tetap berupaya menangani hal-hal patahnya dahan dan ranting tersebut, sembari tetap mengingatkan agar kita tetap waspada bahaya angin kencang dan obat serta petir di sepanjang jalan. Kedua korban luka, seluruh biaya pengobatan ditanggung Pemkot Mojokerto. Dari Kota Mojokerto, Solahuddin Ainews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan kenaikan gaji guru yang berstatus ASN dan guru honorer non-ASN. Pengumuman tersebut disampaikan saat momen puncak Hari Guru Nasional yang berlangsung di Velodrome Jakarta. Meningkatkan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan guru ASN yang berstatus PNS dan P3K serta guru-guru non-ASN. Ucapan Presiden Prabowo Subianto ini disambut tepuk tangan meriah para guru yang hadir dalam acara puncak Hari Guru Nasional di Jakarta International Velodrome Jakarta Timur Kamis sore. Guru-guru non-ASN. Presiden Prabowo mengatakan gaji guru yang berstatus aparatur sipil negara atau ASN akan naik sebesar 1 kali gaji pokok. Sementara tunjangan profesi guru non-ASN akan naik menjadi 2 juta rupiah per bulan. Tambahan gaji guru non-ASN ini berasal dari program sertifikasi guru, artinya tambahan gaji ini di luar gaji yang diberikan oleh sekolah asalnya mengajar. Selain itu, Presiden Prabowo juga sempat menangis mengingat orang tuanya yang juga merupakan seorang guru. Guru ASN mendapatkan tambahan kesejahteraan sebesar. Kami paham, kami mengerti usaha kami, usaha Menteri Pendidikan Dasar Menengah, usaha Menteri Keuangan. Kami sadar apa yang kita berikan pengumuman hari ini belum yang saudara-saudara perlukan. Tapi ini adalah upaya kami dan ini akan kami upayakan terus. Sementara itu pemirsa, para petani yang dikategorikan miskin di seluruh Indonesia akan mendapatkan bantuan pupuk jenis urea sebesar 10 ton per bulannya. Program ini adalah bagian dari visi ketahanan pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Gerakan Solidaritas Nasional bersama salah satu produsen pupuk jenis urea akan mendistribusikan puluhan ton pupuk gratis setiap bulan kepada para petani di seluruh Indonesia. Selain membantu petani Indonesia, kerjasama ini untuk mendukung program Presiden Prabowo di bidang pertanian dan pengentasan kemiskinan. Gerakan Solidaritas Nasional akan bekerja sama dengan perangkat desa dalam mendata petani yang berhak mendapatkan pupuk gratis. Dan pupuk jenis pupuk yang dibutuhkan itu pupuk seperti ini. Nah, ini ada gratis. Gratis sebulan 70 juta coba. Ini kalau nggak ada batasnya kan kami GSN bisa membantu setiap desa setiap bulan 70 juta. Akan kami berikan dulu pada petani miskin. Jadi ini karena kenapa dibutuhkan? Karena ini pupuk pertumbuhan. Jadi untuk tanaman bisa tumbuh itu butuh nitrea atau urea. Kegiatan menanam pohon gencar dilakukan untuk mengurangi emisi karbon. Ya, menanam satu pohon memiliki banyak manfaat untuk generasi kita mendatang. Kegiatan menanam pohon nasional untuk pelestarian lingkungan diadakan oleh WUHAP bekerjasama dengan Fraser Residence Menteng, Gedung Wirausaha dan Kertabumi Recycling Center.
WuHub Coworking Space yang telah berdiri selama 7 tahun berperan aktif dalam pengembangan bisnis dan UMKM di Indonesia menggelar program Corporate Social Responsibility berupa penanaman mangrove untuk mendukung pengurangan emisi karbon. Kami dari Tripura sama WuHub Coworking Space mengadakan acara penanaman mangrove untuk bisa mengedukasi dan publicize kepentingan untuk carbon emissions harus dikurangin, dan juga mengajak komunitas sama teman-teman supaya bisa save our earth, save our future, mempeduli terhadap kita punya lingkungan. Tak hanya melibatkan komunitas bisnis, acara ini juga didukung oleh Miss Eco Indonesia yang menyoroti pentingnya kolaborasi berbagai pihak dalam menjaga lingkungan. WuHub sendiri ingin mengembangkan atau berkolaborasi mengenai bagaimana sih ekosistem yang sesungguhnya gitu. Jadi berkolaborasi dengan organisasi-organisasi lingkungan, juga dengan duta lingkungan, salah satunya saya. Di sini kita sama-sama mengembangkan visi memulai untuk 2030 ini Indonesia bisa menyumbangkan emisi karbon lebih besar gitu untuk di dunia khususnya. Tak hanya menanam, peserta juga diberikan edukasi mengenai pentingnya mangrove dalam menjaga udara yang lebih sehat. Menanam satu pohon hari ini adalah investasi besar untuk generasi mendatang. Dari Jakarta, Wenda Nura, Rama Romadona, iNews melaporkan. Pemirsa, sebagai bentuk nyata dukungan terhadap agrowisata, Pemkab Tangerang, Banten mendukung pengembangan kampung eduwisata Sodong di Tiga Raksa, Tangerang. Ya, di lokasi ini pengunjung mendapat berbagai edukasi. Salah satunya adalah bertani. Selamat datang di Kampung Eduwisata Sodong, sebuah destinasi edukasi dan wisata yang terletak di Desa Sodong, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang. Kampung Eduwisata Sodong merupakan sebuah tempat yang mengintegrasikan keindahan alam, pendidikan, dan budaya lokal, memberikan pengalaman berwisata yang bermanfaat dalam mendukung agrowisata di Indonesia. Di kampung ini, pengunjung dapat mengikuti berbagai kegiatan edukasi seperti belajar bertani secara tradisional hingga mengenal beragam tanaman herbal. Semua ini dirancang untuk memperkenalkan kearifan lokal kepada generasi muda, sekaligus mendukung pengembangan agrowisata desa. Kampung Eduwisata Sodong telah diakui sebagai destinasi wisata unggulan desa di tingkat nasional. Hal ini ditandai dengan kunjungan kerja Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto pada 13 November 2024. Dalam kunjungannya, ia juga meresmikan Eduwisata Desa Sodong sebagai salah satu pilot proyek untuk pembangunan desa wisata. Terus akan bergerak dari desa ke desa, dari berbagai wilayah Indonesia. Hari ini saya ke Desa Sodong, Kabupaten Tangerang. Melihat potensi desa di sini luar biasa, tanah bentuknya yang sangat potensi. Nah, tadi saya sudah minta potensi yang ada dimaksimalkan. Nama saya Sahroji, salah satu penggiat dari wilayah eduwisata ini. Kami mengajak para petani untuk bareng-bareng mengelola lahan seluas 6 hektar. Kebetulan di sini kami ada tanaman terong, cabai, jagung, dan juga kacang panjang, sejenis tanaman sayur-sayuran. Ada juga ya kayak semacam kangkung, tomat gitu. Kebetulan memang di sini mah diplot untuk sayur-sayuran gitu. Dan memang juga ada singkong lah di belakang.